Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini pada video kali ini saya akan melaksanakan praktikum modul 6. Untuk praktikum modul 6 sendiri, yaitu tentang kendali motor DC menggunakan PWM. Nah, tujuannya yang pertama yaitu memahami kerja dari PMW, dan yang kedua, menguasai pengendalian motor DC menggunakan PMW. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yaitu ada 10. Yang pertama ada breadboard kecil, yang kedua Arduino Uno, yang ketiga yaitu potentiometer 1 kilo-ohm, keempat potentiometer 250 kilo-ohm, kelima LCD 16x2, keenam H-bridge motor driver, yang ketujuh motor DC, 8 yaitu push button sebanyak 3 buah, kesembilan resistor dengan besar hambatan 200 ohm, dan yang terakhir yaitu resistor dengan nilai 1 kilo-ohm sebanyak 3 buah. Baiklah, untuk rangkaiannya sendiri yaitu seperti pada gambar di layar ini. Langsung saja saya akan masuk ke tinkercad.com. Itu saya akan membuat new create circuit. Kemudian untuk namanya sendiri, nama filenya akan diubah menjadi modul 6, yaitu tentang kendali motor DC. Baiklah, langsung saja kita cari komponen-komponen yang akan kita gunakan pada modul 6. Yang pertama yaitu ada breadboard. Kita akan menggunakan breadboard small. Untuk breadboardnya akan diletakkan di sini. Lanjut, yang kedua yaitu Arduino. Oke, akan kita letakkan di sini. Selanjutnya yaitu potentiometer. Sebanyak 2 buah. Akan kita letakkan di sini satu dan satu lagi di sini. Potentiometer yang pertama itu bernilai 1 kilo-ohm. Yang kedua yaitu bernilai 250 kilo-ohm. Selanjutnya yaitu LCD 16x2. Sebanyak 1 buah saja akan kita taruh di sini. Kemudian yaitu H-bridge motor driver. Kita coba cari. Kita taruh di sini.
terlebih dahulu. Oke, selanjutnya itu motor DC. DC motor ya, yang ini kita taruh di luar. Lanjut yang ke-8, yaitu kita memerlukan push button sebanyak 3 buah. Diletakkan di pojokan sini. 1, 2, 3. Selanjutnya kita memerlukan resistor, yaitu ada yang bernilai 200 ohm sebanyak 1 buah dan 1 kilo ohm sebanyak 3 buah. Tadi yang 200 ohmnya 1 buah. Kita cari resistor. Yang pertama bernilai 200 ohm. Lalu kita yang kedua 1 ohm. Itu kita taruh di bagian kaki. Ini ya, kaki push button sebanyak 3 buah. Dengan nilai 1 kilo ohm. Oke, semuanya sudah 1. Oke, untuk komponen yang digunakan pada modul 6 ini, alat dan bahannya sudah kita taruh di layar utamanya. Selanjutnya, itu kita akan menghubungkan kabel-kabel yang terhubung ya. Pada modul 6 ini, pada rangkaian ini. Nah, untuk pertama, kita akan menghubungkan dulu nih ground inputnya, groundnya dan 5 voltnya. Nah, untuk 5 volt ini kita tarik warna merah, kita hubungkan ke breadboard dengan titik yang plus. Sedangkan ground akan kita taruh di titik yang minus dengan warna hitam. Selanjutnya, untuk komponen ini juga di bagian ini kita tutup dulu ya. Di bagian atas ini untuk yang groundnya itu juga kita hubungkan ke bawah supaya kabel nanti yang di atas ini akan terhubung juga dengan komponen lainnya di titik-titik ini. Untuk motor DC-nya kita geser. Selanjutnya ground-nya itu akan kita hubungkan lagi ke potentiometer dan di ini nih, apa ya namanya,
brake motor drivernya. Pertama di potentiometer terlebih dahulu. Pertama yaitu pada kaki terminal yang kedua ini akan terhubung ke ground. Talinya kita ubah warna black. Selanjutnya yaitu pada kaki potentiometer yang terakhir juga terhubung ke ground. Selanjutnya pada titik pada input ground ini, pada motor high brake-nya kita hubungkan ke titik ke ground-nya. Begitu pula ground-nya di sini ada 2, maka kita hubungkan semuanya. Selanjutnya titik ground ini juga kita hubungkan pada kabel yang tersedia. Kemudian untuk input powernya kita hubungkan ke 5 volt, yaitu power yang di sini yang pertama, kemudian yang di atasnya power ke 1, selanjutnya power terminal 1 pada ini, pada potentiometer juga kita hubungkan. Dan power pada potentiometer yang ini juga kita hubungkan. Selanjutnya yaitu menghubungkan nilai ini juga masih pada push button, kita hubungkan merahnya atau untuk menghubungkan powernya di terminal 1B. Selanjutnya yaitu menghubungkan power pada LCD, yaitu VCC ini. Kemudian menghubungkan ground-nya juga pada LCD. Kemudian red atau white-nya ini juga terhubung ke ground. Oke, untuk kabel input dan outputnya sudah terhubung, kemudian akan menghubungkan kabel-kabel lainnya. Pertama, kita di sini akan menghubungkan dari Arduino, yaitu input analognya dari A0 itu akan kita hubungkan ke potentiometer
di bagian tengah atau ke kaki wipernya maksud saya. Kemudian untuk A1, A2, dan A3 akan terhubung ke kaki push button. Yang pertama ke push button yang terdekat, kemudian selanjutnya diteruskan oleh push button yang kedua dan yang ketiga. Ketika kaki ini sudah terhubung, maka selanjutnya yaitu akan menghubungkan H-brake motor driver ke DC motornya. Yang pertama, kaki yang merah atau terminal 2 ini akan terhubung ke input kedua. Kita akan ubah warna kabel menjadi warna purple. Kemudian untuk yang input pertama akan terhubung ke kaki terminal pertama pada motor DC-nya. Selanjutnya yaitu menghubungkan kembali H-brake motor driver ke Arduino bagian pin digitalnya yang akan kita gunakan. Untuk pin pertama yaitu pada enable 1, kita akan menghubungkan ke pin digital D3 pada Arduino. Kemudian untuk pin yang kedua ini akan terhubung ke pin ke-9, digital pin 9. Selanjutnya yaitu input 2, tadi enable 1, input 1 dan kedua akan terhubung ke pin ke-10 kemudian kita akan menghubungkan potentiometer ke LCD agar LCD-nya menyala. Sebelumnya kita geser terlebih dahulu. Sebelumnya, agar kita bisa melihat pin-pin yang ada pada LCD. Kita akan menghubungkan ke kontras ini. Kita akan tarik terlebih dahulu. Baik.
telah terhubung ke kontras. Selanjutnya yaitu menghubungkan resistor pada LCD untuk LCD yang ini. Resistor ini akan terhubung ke titik LED pada LCD yang kedua, kemudian katoda LED yang katoda, titik LED katoda pada LCD ini akan terhubung ke ground. Selanjutnya yaitu menghubungkan kabel Arduino ke titik-titik pada LCD ini. Yang keempat akan terhubung pada DB7. Selanjutnya yang kelima juga akan terhubung ke DB6. Sampai ke titik ke-7. DB4 akan terhubung ke titik 7. Selanjutnya yaitu ada pin 14, maksud saya pin ke-11 dan pin ke-13. Pin ke-13 akan terhubung ke titik register select. Ini akan kita ubah warnanya menjadi turkis biar lebih kelihatan. Terus yang DB0 ini akan terhubung ke pin digital pada Arduino yang ke-11. Baik, sepertinya untuk menghubungkan kabel sudah selesai. Sebelumnya di sini mungkin saya akan memperbaiki terlebih dahulu agar enak dilihat. Baik, setelah kabelnya selesai terhubung, maka akan kita coba mengkodekan atau mengcopy dari kode yang di bawah ini yang sebelumnya sudah. Oke, kodenya akan kita taruh di kode ini tempatnya.
Mungkin akan kita coba start. Oke, kita akan coba potentiometernya kita ubah-ubah. Baik, ini udah nampak LCD-nya. Oke, kita coba potentiometer lain yang kita ubah. Tidak ada, artinya dia hidup saat seperti ini. Kemudian kita coba push button. Oke, sepertinya di LCD tidak kelihatan apa-apa. Oh, ada nilainya pada RPM, nilai RPM pada desimotor. Kita akan coba lihat lagi. Harusnya ketika kita klik push button yang kedua, nilai RPM-nya stabil ya, hampir stabil di 6.000-an. Kita klik yang push button yang ini, yang ketiga, dia akan stuck di minus 6.000-an. Sedangkan di push button pertama dia akan motor DC-nya akan menjadi nilainya 0 RPM. Nah, mungkin untuk LCD ini tidak ada nampak apa-apa, mungkin ada kesalahan pada kabel-kabelnya. Namun kita akan melihat lagi, kita akan stop dulu. Mungkin kita akan lihat kabel mana yang belum terpasang pada LCD. Kodenya kita sisipkan terlebih dahulu. Oh, enable-nya belum terhubung ya. Sebentar. Untuk enable sendiri harusnya terhubung ke pin ke-11 ya. Ini kita salah, enable-nya harus ke pin 11. Baik, selanjutnya kita akan coba lagi untuk men-start simulation agar mungkin jalan kecepatan 50. Baik, sudah jalan ya, untuk LCD-nya udah menampilkan. Kita akan coba diklik push button pertama, yaitu berhenti di layar LCD dan kecepatan 55. Sedangkan di push button kedua, yaitu berlawanan arah. Oke. Berlawanan arah, kecepatan stuck di 55. Sedangkan push button yang ketiga yaitu searah jarum jam dengan kecepatan yang sama 55. Baik, untuk modul 6 sendiri percobaannya yaitu dengan mensimulasikan menu simulation, klik salah satu saklar, tekan dan kemudian putar-putar potentiometer 250 kilo-ohmnya. Setelah kita putar-putar tadi,
setelah baik, kita akan start simulation lagi. Kita tekan, kita putar-putar. Oh, potentiometer yang ini yang kita putar. Setiap potentiometer dia akan berubah kecepatannya. Nah, untuk potentiometer ini kan berfungsi untuk mengubah nilai dari sebuah hambatan secara linear yang dapat digunakan untuk mengatur sebuah volume, mixer, atau sound system. Artinya potentiometer ini adalah untuk mengubah kecepatan seperti sound system itu. Dia akan mengubah kecepatan yang ada pada motor DC. Dengan kita akan coba saat berlawanan arah dan kita putar-putar potentiometernya sama, akan semakin kita putar ke kanan maka dia akan semakin cepat, kecepatannya tinggi, sedangkan kita putar ke kiri atau paling bawah itu kecepatannya semakin rendah. Begitu pula dengan push button yang ketiga, yaitu searah jarum jam. Ketika kita paling bawah, paling kiri, yaitu kecepatannya 0, semakin rendah, sedangkan minimal ya 0. Sedangkan kita putar ke kanan, menuju ke kanan, maka dia akan berubah kecepatannya naik hingga di paling maksimal yaitu 102. Kemudian praktikum 6 sendiri, terus amati apa yang terjadi. Sudah kita amati, terus kita klik salah satu saklar, tekan yang lain, kemudian putar-putar lagi potentiometer 250 kilo ohmnya. Amati apa yang terjadi. Baiklah, sudah kita amati juga, dia akan berubah. Pada push button yang pertama yaitu menunjukkan kendali motornya itu berhenti, kecepatan laju atau kendali motornya itu berhenti. Tunggu ya sebentar. Baik, fungsi dari untuk jadi motor DC sendiri ini adalah sebuah perangkat elektromekanis yang menggunakan interaksi medan magnet dan konduktor untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik putar. Jadi motor DC ini adalah berupa energi mekanik putar. Itu akan memutar tadi ketika kita push button yang pertama dia akan berhenti putarannya, sedangkan di push button kedua dia akan berlawanan arah, sedangkan di push button yang ketiga arah putarnya itu searah jarum jam. Seperti itu penjelasan pada modul ke-6 dari saya, Dea Rizky Febrina Mas dengan NIM H10511818083. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada praktikum modul 6 mata kuliah sistem tertanam. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau kata-kata yang keliru. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.